Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, paginya 3 kali ya. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, biar lebih semangat kita pakai gerakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai, ini ada kita mulai dengan ice breaking dikit ya, dikit baik karena waktunya juga dikit. Nah, apa ice breakingnya? Ikuti kata saya. Ya, kita main tentang bebek dan ayam. Ikuti kata saya. Oke, kita tes. Ya. Ayam. Ikuti kata saya. Ayam. Bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Oke. Nah ya. Oke. Udah paham ya? Paham ya? Oke, kita ulangi lagi. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam dan bebek? Oke. Sebagian fokus, sebagian enggak. Ada yang jawab berapa tadi? Kan perintahnya ikuti, ya, ikuti. Sebelah situ caknya lah mulai fokus, sebelah kanan yang belum. Kita ulangi lagi, ya. Yang kedua, ada gajah dan semut, ada ular dan cacing. Kalau awak nyatok ular, berarti kalian jawabnya panjang, tangannya dibuka. Kalau awak ngatur cacing, tangannya pendek. Kalau awak ngatur gajah, bilangnya besar. Kalau awak ngatur semut, bilangnya oke. Coba kita tegak galau, biar tekeli gerakan, dan anggap yang sebelah rombongan pemateri ini kaki jadi dewan juri, ya. Jadi dewan juri, kita lihat siapa yang konsentrasi dan siapa yang tidak. Oke, siap semuanya? Siap semuanya? Gajah tadi, semut, ular, cacing. Oke. Ular panjang, kemudian cacing. Oke, siap? Ular, cacing, gajah, semut, gajah. Oke, sudah fokus? Oke, tolong rombongan pemateri jadi dewan juri. Sekarang kebalikannya. Oke? Kebalikannya. Kalau saya bilang gajah, jawabannya tetap besar, tapi gerakannya kecil. Contoh, saya kasih contoh. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing. Oke, paham? Oke. Dewan juri sambil mengikuti gerakan juga memperhatikan peserta. Mungkin ada yang di sebelah situ, jadi kaget dewan juri bisa menentukan siap hukuman apa yang cocok kira-kira, ya. Oke, siap. Kita mulai dengan yang sebenarnya dulu.
yang sebenarnya dulu. Artinya kalau yang sebenarnya gajah itu besar. Kalau kebalikannya artinya gajah itu besar tapi gerakannya kecil. Siap? Oke? Gajah. Gajah. Ular. Ular. Semut. Semut. Kita mulai dengan kebalikannya. Kita mulai dengan kebalikannya. Semut. Oke. Oke. Dewan juri tolong diperhatikan. Kita mulai sekali lagi. Iya, langsung ditarik lagi. Yang kurang konsentrasi langsung tarik ke depan. Siap, kita ulangi sekali lagi yang sebenarnya. Gajah. Semut. Ular. Cacing. Kebalikannya semut. Oke, ya Dewan juri. Dewan juri, siapa kira-kira? Ini ada yang terdengar langsung salah. Oke, kita ulangi sekali lagi, konsentrasi, siap? Siap semuanya? Siap? Kebalikannya, gajah, semut, cacing, ular, semut, gajah. Oke, alhamdulillah sudah mulai ada konsentrasinya. Ya, teman-teman semuanya sudah fokus, sudah siap, sudah konsentrasi. Coba silakan duduk. Silakan duduk. Tepuk satu. Tepuk satu. Langsung suara. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Nah, ini malah bunda-bundahnya yang aktif nih. Ayo ustazah yang di depan, ustaz yang di sebelah kanan kok malah sepi. Yuk, tepuk fokus. Oke, udah siap belajar? Oke, teman-teman semuanya. Tanpa pembukaan ya, kita langsung karena mengingat waktu kini sudah tinggal 10 menit lagi. Ustaz dikasih materi untuk menyampaikan tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran. Oke, sebelum saya jelaskan, saya nanya dulu, apa itu teknologi? Kita pahami dulu teknologi. Yuk, teman-teman, teknologi apa? Alat yang memudahkan. Ada pendapat yang lain? Oke. Komunikasi. Terus ada yang lain? Kecanggihan. Ada lagi? Hah? Apa itu teknologi? Oke, teknologi secara spesifik itu hasil cipta manusia yang untuk mempermudahkan proses kehidupan manusia, proses kehidupan. Ya. Jadi segala yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudahkan proses kehidupan yang memajukan itu disebut dengan teknologi. Ya. Jadi segala hal yang dimudahkan, misal bangku biar untuk mempermudahkan kita dari duduk ke berdiri, itu merupakan juga teknologi. Cuman teknologinya belum berbentuk alat komunikasi dan alat
elektronik, ya, beda bentuk. Nah, teknologi itu banyak bentuknya. Nah, sekarang kita berbicara masalah teknologi di dalam pembelajaran. Ya. Di dalam pembelajaran perlukah teknologi? Perlukah? Seberapa penting? Sangat penting. Sekarang mulai dari 2000 sampai ke mungkin di akhir zaman nanti, teknologi bisa dikatakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam pendidikan. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita mengingat dari nyanyi tahun 2000, oke? Ya. Dulu kalau nak nyapu, ya, nala ijo, tahu ijo? Bulu-bulu nau dirangkai, dibuat pegangan, baru baca dipakai. Sekarang tinggal ke pasar atau pencet HP, Shopee, Lazada, sapu. Tapi masih manual. 2023 kemarin sudah ada yang mengeluarkan sapu pakai drone. Pakai drone itu maksudnya pakai remote dikontrol. Jadi tinggal letak, kita pencet, dia nyapu dewek. Kita nak sambil masak jadi, kita nak sambil goreng ikan jadi, sudah tuh kaki bersih rumah. Kita ada tahu mungkin ke depan, ya, apa cukup dikatobe suara kita kaki rumah bersih kalau mungkin bisa jadi, ya. Tapi mungkin suara kita diprogram dulu, mungkin ya. Kita tidak tahu ke depan, ya. 2023 sudah ada alat untuk membersihkan rumah, tidak pakai lagi tenaga. Jadi ke depan kita kaget mungkin aku nak tidur segala gawean rumah, pokoknya aku bangun jam 10 lah selesai kalau. Nasi lah ada bangun tidur kaget. Entah siapa yang gawe, mungkin karena teknologi, mungkin suara kita direkam atau apa, entah apa yang mengerjakan nanti kita nggak tahu. Yang jelas teknologi semakin ke depan semakin berkembang. Ya. Nah sekarang, ayo Ustaz, kami kan tidak boleh pegang HP, kami tidak boleh pakai laptop. Siapa nggak tidak boleh pakai laptop? Tuh BLK kita ada. Untuk pembelajaran, ya, ini manfaatnya sangat besar. Apa manfaatnya? Yang pertama meningkatkan kreativitas kita guru. Itu manfaatnya. Kenapa? Yang selama aku tadi mungkin kita ngajar metodenya ceramah, metodenya diskusi, metodenya ya seperti itulah rata-rata. Mungkin dengan adanya teknologi kita rubah sesuai dengan materi kita. Contoh, materi fikih itu baca, tidak usah pakai teknologi, baca. Apalagi kalau anak-anak MI, mereka itu lebih senang kalau kita ajak nonton. Kita ambil 2 video, yang satu cara wudhu yang salah, yang satu cara wudhu yang benar. Kita suruh mereka melihat. Anak-anak, materi kita hari ini tentang berwudhu. Kita jelaskan dulu apa itu wudhu. Oke, setelah itu kita lihat. Ini cara wudhu yang benar, ini cara wudhu yang salah. Kita suruh perlihatkan mereka, tonton. Kalau masih ada jam, mungkin langsung kita praktek. Kalau nggak ada jamnya sudah habis, mungkin minggu depan kita suruh mereka praktek langsung. Di antara 20 anak, misalkan ada 20 anak dalam satu lokal, itu ada anak yang daya tangkapnya, IQ-nya tinggi. Mereka ingat, oh yang benar salah, yang benarnya gini, yang salahnya gini. Nanti mereka melihat tuh teman-temannya wudhu. Salah wudhu kamu tuh jam tuh. Yang benar tuh ingat gak di video kemarin? Itu artinya berkesan. Dengan media yang kita gunakan, mereka ingat. Ya, maka perlunya media. Kalau kita jelaskan baik, ya, tanpa praktek, tanpa melihat langsung, ya, mereka itu, kalau tidak salah benar. Kalau tidak benar salah. Itulah
perasaan aku kata bunda kemarin salah, cak itu perasaanmu, ya. Karena kenapa? Dia tidak melihat langsung. Nah, kalau melihat langsung artinya kesannya itu lebih daripada mendengarkan. Karena di dalam media pembelajaran ya ada yang namanya audio, ada namanya visual, ada namanya audio visual. Yang lebih berkesan dengan anak-anak audio visual, ada suara langsung gambar, langsung gerakan. Kalau sekedar nganeng mungkin mereka paham, tapi yang namanya nganeng tidak tahu benar salahnya cak mana. Melihat tanpa ada suara bingung nantinya keterangannya apa. Tapi kalau ada suara, ada yang dilihat, insya Allah mereka lebih mudah untuk memahami itu. Itu yang pertama, manfaatnya jadi sangat besar. Yang kedua apa? Selain meningkatkan kreativitas kita sebagai guru, juga mempermudah pemahaman bagi santri-santri kita. Ustaz, metode pelajaran apa yang pacak kita gunakan pakai media itu, pakai teknologi itu? Segala pelajaran bisa kita pakai media, bisa kita pakai teknologi, tinggal kita lagi nak makai apa dah. Ayo Ustaz, pelajaran akidah akhlak susah. Coba yang akidah akhlak siapa? Yang ngajar akidah siapa? Hah? Siapa yang ngajar akidah? Oh, belum tahu. Yang kemarin? Saudara kira-kira materinya di akidah apa kemarin? Materinya apa aja? Rukun iman. Rukun iman itu kan nanti banyak bisa kita cari medianya, metodenya. Kemudian bisa kita perlihatkan dengan para santri. Ya kan? Rukun iman, ada ice breakingnya juga di situ untuk memacu semangat para santri kita dalam belajar. Bisa kita gunakan, bisa. Fikih apalagi. Ustaz, tarikh Islam, Ustaz. Tarikh Islam bisa kita cari video-video sejarah. Sejarah apa? Nah, kami awak biasanya kalau bulan Ramadan itu kami ada pesantren kilat. Pesantren kilat ya, diputar video-video tentang perjuangan sejarah-sejarah Nabi, ya. Nah, kita tinggal ambilkan banyak sekarang referensi untuk kita mencari tentang apa itu. Ya, kita ini Mbah Google udah standby. Kak YouTube kita mencujugo, ya. Kita ini ada mbah kita, ada kakak kita yang baik-baik hati kalau mereka. Untuk penghasilan ada mbak kita, mbak apa namanya, mbak Meta, ya. Ada mbak Google, ada kak YouTube, ada mbak Meta sekarang ini, ya lengkap gitu. Dan mereka itu setia setiap saat 24 jam. Kapanpun kita perlu dengan mereka, insya Allah mereka siap. Tinggal kita perlu, kalau tidak siap, ya juga akan tercapai. Apa yang harus kita siapkan? Kita perlu mereka. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, paket. Aman datek paket meraung kamu ke langit. Baru gak tolong. Dak juga mulut lah ngetiknya. Ya. Ngapa loading kolam nian? Ternyata paketnya habis. Ya. Mbak Google dak sampai dak taneng kalau kita manggilnya. Ah, seperti itu logikanya. Ya. Nah, sekarang ini untuk mempermudah kita ini sangat dipermudahkan dengan teknologi segala-galanya. Apalagi kata Ustaz Lepri tadi, segini kok mamang paket telah hafal nian dengan tazakah, ya. Karena kenapa? Hampir setiap hari datang tukang paket. Ngapa baca tukang paket datang ke siku? Karena teknologi. Kita pakai Shopee, pakai Lazada. Awak pernah buat status dulu catulah, ya. Zaman kini itu segalanya sudah dipermudah. Apa-apa tinggal beli
di Shopee. Jangankan barang-barang kini makan yang pacak pakai Shopee. Kalau kamu segan nak tidur bae di kamar ya selama liburan kok mungkin ke dapur tukang masak lado tinggal ngambil nasi cuman segan juga adilah pesan Shopee kaget tukang paket datang tinggal buka krek langsung makan langsung suap ya seperti itu lah dipermudahkan mungkin kedepannya kaget ada yang bagian babang tukang paket itu langsung siap untuk nyuap gitu mungkin ya kita nggak tahu kedepannya ya itulah perkembangan teknologi ya mungkin kalau kini belum ada pelayanan ya sekedar layanannya tukang antar paket mungkin kaki ditulis di Shopee itu tukang antar paket plus bisa nyuap makan nah seperti itu ya oke nah itu manfaat yang kedua jadi ada berapa yang sudah disampaikan manfaatnya yang pertama meningkatkan kreativitas gitu. Yang kedua mempermudah santri dalam memahami materi gitu. Yang ketiga meningkatkan efektivitas. Efektif sama kata Saleh tadi yang sudah dicontohkan kalau bercakap tidak pakai mic kurang efektif karena yang depan tak aneh yang di belakang tak cuman yang tukang cakap habis suaranya karena ngapo tidak pakai mic tidak aktif tidak efektif kan tapi kalau pakai mic yang bercakap suaranya enak tidak terlalu kuat yang mendengarkan keseluruhan jak depan ke belakang tak aneh dari bucu situ ke bucu situ tak aneh karena pakai salon efektif nah pembelajaran juga lebih efektif kalau kita memanfaatkan teknologi ya kenapa tadinya mungkin kalau kita gunakan metode ceramah santri kita jelaskan materi itu penting kita jelaskan tapi yang di belakang ada yang tertidur ada yang bermain ada yang mikirkan sen jajan awal habis mingguku jatah aku 2 minggu lagi baru datang umai mungkin ada yang berpikir seperti itu tapi kalau kita gunakan teknologi pakai media kita tembak pakai infokus misalkan insya Allah mereka 90% akan tertuju kepada media itu ya jadi belajarnya akan efektif jadi yang tadinya kurang memperhatikan insya Allah dengan kita menggunakan media mereka akan memperhatikan jadi efektivitas di dalam penggunaan media itu juga mempengaruhi ya. Kalau media kita kadang ada santri itu kadang ngajak kita tawar-menawar ideal salah kita belajar kita nonton baik ada juga tinggal nanti tergantung kalau yang seperti itu kan kurang efektif nah bagaimana kita meningkatkan efektivitas pembelajaran menggunakan media kita lah guru yang mengelola itu ya kita kelola dengan baik teknologi yang kita pakai dengan baik insya Allah akan menghasilkan kualitas yang terbaik dulu kita kurang fasilitasnya mulai dari kelasnya kurang medianya kurang segala fasilitas kita masih kurang alhamdulillah tazakar untuk saat ini udah lebih dari cukup insya Allah karena kenapa mulai dari teknologi kita sudah ada BLK isi BLK sudah beberapa komputer ada infokusnya lengkap dengan layar dan lain sebagainya insya Allah kebutuhan di dalam proses pembelajaran itu sudah ada di sini kalau misalkan toh nantinya masih kurang ya makanya kita ada harapan dan lain sebagainya perlu teman-teman memberikan masukan Ustaz kami itu kalau mengajar perlu ini, butuh ini. Nanti kita insya Allah kami dari seperti kepala sekolah, yayasan, pimpinan dan siapapun nanti yang
berhubungan dengan usulan daripada teman-teman semuanya nanti bisa memperjuangkan itu. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada proses yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran pondok pesantren yang kita cintai. Nah, itu saja mungkin. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama pentingnya teknologi, yang kedua ada yang masih ingat? Ayo sambilnya boleh. Yang kedua manfaatnya, terus pengertian penting dan manfaat daripada teknologi. Saya ulangi, pengertian teknologi, pentingnya teknologi, manfaat teknologi dalam pembelajaran. Apa pengertian teknologi tadi? Segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempermudahkan proses kehidupan manusia. Penting enggak? Penting. Manfaatnya banyak enggak? Banyak. Ada 3 manfaat. Sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat yang lain, ya. Tapi saya ambil yang berhubungan dengan kita dan ke santrinya kita. Ada 3 yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini udah lebih 8 menit. Mohon maaf teman-teman semuanya. Mestinya jam 10 lewat 10, kini jam 10 lewat 18 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.